Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Kahfi yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat Allah semua Subhanahu wa taala kita semua pagi hari ini masih dapat menjalankan ibadah sholat subuh di Masjid Al-Kahfi ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Allah mengajarkan, Rasulullah juga mengajarkan jamaah sekalian, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, asal nyawa masih di kandung badan, tetap harus bersyukur kepada Allah. Jangan lupa. Sehat, alhamdulillah. Sakit juga, alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Iya, masih bisa ketemu anak istri, masih bisa makan. Enggak punya uang, alhamdulillah, masih diberi nyawa, masih bisa berusaha. Pokoknya alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dalam segala sesuatu. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah, kultum pada pagi hari ini membahas tentang macam-macam sujud, melengkapi kultum pada pertemuan yang lalu. Di dalam Islam, jemaah sekalian, di dalam syariat Islam, itu ada 4 jenis sujud. 4 jenis sujud. Yang pertama, sujud di dalam sholat. Sujud di dalam sholat. Kita sudah sholat tiap hari, insya Allah, 5 waktu, insya Allah semua jamaah yang sholat subuh di pagi hari ini, insya Allah semua sudah menunaikan. Ada beberapa catatan jemaah sekalian. Yang pertama, kaifiyah, tata cara sujud. Kemarin sudah dibahas, ulama terbagi menjadi 2. Dalam hal sujud, ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Nah, ini biar lebih jelas saya praktekkan. Ini jemaah sekalian. Kalau tangan dulu, Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, ketika mau sujud, tangan dulu begini, Pak. Baru lutut. Tapi kalau lutut dulu, Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Lutut dulu. Nah, baru tangan. Sujud. Bangkitnya kebalikan. Kalau yang pertama tadi, tangan dulu, baru lutut, pas bangkit sama, lutut dulu, baru tangan. Tapi kalau lutut dulu, baru tangan, kebalikan juga. Tangan dulu, baru lutut ketika bangkit. Nah, Bapak-bapak, silakan dipilih cara yang mana. Kedua-duanya insya Allah memiliki dasar hadis Nabi Muhammad. Namun demikian, saya mohon izin menyarankan sebaiknya menurut pendapat saya lutut dulu daripada tangan. Ketika turun, lutut dulu. Kenapa alasannya? Kalau saya baca di beberapa hasil keputusan Ormas Islam, di Bahtul Masail NU, lutut dulu. Bapak-bapak kalau membaca buku Risalah Sholat PP Persis Satuan Islam, lutut dulu. Bapak-bapak kalau membaca Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, HPT, lutut dulu. Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin dari Saudi Arabia, lutut dulu. Hanya Syekh Al-Albani yang saya baca itu tangan dulu. Tapi itu kembali ke keyakinan, jemaah sekalian, silakan
Yakin yang mana? Sini hanya saran saja. Lutut dulu. Pertama memberikan faedah lebih tertib. Lebih tertib kalau lutut dulu. Kalau tangan asa kurang enak dilihat. Menurut pendapat saya. Kemudian jamaah sekalian, doa ketika sujud. Saya yakin cuma sudah hafal subhana rabbiyal a'la, mau ditambah wa bihamdih juga silakan. Nah, ini biar Bapak-bapak wacananya biar luas. Kalau Bapak-bapak baca buku Risalah Salat PP Persis itu tambahan wa bihamdih itu hadisnya dhaif, pakai dhaif. Nah, dhaif panjang. Tapi kalau mau dipakai silakan. Itu namanya fadilah amal. Silakan. Subhana rabbiyal a'la. Berapa kali, Pak? 3 kali. Sebenarnya itu batas minimal 3 kali. Mau lebih juga boleh. Kemudian bacaan yang lain, nah kalau saya pribadi membacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la enggak apa-apa. Keluarga saya, anak-anak saya, istri saya subhana rabbiyal a'la. Saya beda sendiri. Nah, saya sering membacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kemudian hal yang perlu dicatat lagi jemaah sekalian, ketika sujud sebaiknya ditambah dengan doa. Rasulullah bersabda, kurang lebih bunyinya begini, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah itu wa huwa fi sajid. Wa huwa sajidun, ketika dia sujud, fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa. Ketika Bapak-bapak sujud, sebaiknya ditambah doa. Doa apa saja? Silakan. Kalau saya pribadi, berdoanya paling enggak ditambahi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemarin ada ustadz di sini yang memberikan saran ditambahi doa Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Pak, mohon maaf, itu kurang tepat bacanya. Nah, yang betul bagaimana? Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Harus dibaca fathah. Karena apa? Itu dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih tsani, maf'ul bih yang kedua. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka mohon kepada engkau. Engkau itu Allah maksudnya. Allah sebagai orang yang diminta, zat yang diminta. Minta apa? Husnal khotimah. Dalam bahasa Arab ketika objek itu harus mansub. Husnal khotimah maf'ulun bihi tsanin wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Gitu Pak, kalau dalam pesantren tuh Pak. Kalau di pesantren ya, walaupun lulusan hanya pesantren kilat tapi insya Allah masih inget lah. Jadi kalau Bapak-bapak maf'ul, jadi gini Pak, dalam bahasa Arab itu ada u, ada a, ada i. Zaid nama orang Pak. Zaid berdiri, koma Zaidun. Zaid berdiri. Koma Zaidun, dibaca dun, domah tanwin. Tapi kalau saya melihat Zaid, ro'a itu Zaidan, gitu Pak. Saya melihat Zaid, ro'a itu Zaidan. Tadinya dun menjadi dan. Kenapa? Karena Zaid sebagai objek maf'ul bi. Beda lagi. Ada lagi nanti berubah lagi. Maror tu bi Zaidin. Aku berjalan bersama Zaid. Itu menjadi din, bukan dun. Ro'a itu maror tu bi Zaidin. Karena ada huruf jar, itulah Pak. Uniknya bahasa Arab seperti itu. Jadi satu kata itu bisa dibaca u, bisa dibaca a, bisa dibaca i. Memang kita harus hati-hati. Jadi ketika Bapak berdoa, Allahumma ini as'aluka husnal khotimah. Mau doa yang lain juga silakan. Itu yang pertama, sujud di dalam sholat. Yang kedua jamaah sekalian, sujud sahwi. Sahwi itu artinya lupa. Suatu saat saya pribadi, saya nggak tahu jamaah sekalian kayaknya sih jarang kayaknya. Ketika sholat itu 4 rakaat, sendirian, kebetulan ketiduran misalnya, asar-asar, nggak kedengaran adzan, tiba-tiba bangun, sholat. Pas sholat, ini teh rakaat ketiga atau sudah keempat? Nah, pernah Pak kayak gitu Pak? Nah, kalau pernah ya berarti masih manusia. Kalau nggak pernah berarti luar biasa. Ini teh sholat kedua atau 3 rakaat ya? Aduh.
asa ragu-ragu, di dalam suatu ragu-ragu ini 2, 3. Pak, kalau kepikiran seperti itu, ragu-ragu, syak seperti itu, 2 atau 3, pilih angka yang terkecil. 2 atau 3, pilih yang 2. Oh, ini 2. Sudah. Kalau 3, ternyata 3, wallahu a'lam, kembali kepada Allah. Tapi kita yakini angka terkecil. Ini 3 atau 4. Pilih yang 3. Nah, gitu Pak. Nanti setelah selesai, sebelum salam, jamaah sekalian, ingat-ingat, sebelum salam, bapak-bapak sujud 2 kali. Allahu Akbar, sujud. Duduk lagi, Allahu Akbar, sujud lagi. Nah, doanya apa ketika sujud? Kalau saya baca-baca di kitab fikih jamaah sekalian, itu doa yang dibaca itu Subhana man la yanamu, subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Subhana maha suci, man di sini bukan orang Pak, tapi zat yang la yanamu, yang tidak pernah tidur, Allah maksudnya, wala yashu, dan tidak juga lupa. Allah tidak tidur dan tidak juga lupa. Tetapi kalau bapak-bapak perhatikan kitab-kitab fikih yang dari Persis misalnya gitu Pak. Nah, ini Bapak-bapak biar luas pemahamannya. Kalau Bapak-bapak baca fikih dari ulama-ulama Saudi Arabia, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani gitu, doanya sama dengan bacaan ketika rukuk biasa. Jadi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Gitu Pak, ketika lupa. Jangan lupa Pak. Nanti sudah diingat-ingat nanti bakal sujud sahwi, ternyata langsung Assalamualaikum, astagfirullahaladzim, lupa nggak sujud sahwi. Sujud sahwinya pun ternyata lupa. Nah kalau yang seperti itu, setelah salam ya sudah, Bapak berdiri lagi, Allahu Akbar, langsung sujud 2 kali, salam lagi. Nah begitu Pak, secara fikih seperti itu. Bacanya apa tadi? Subhana man la yanamu wala yashu. Saya terus terang belum pernah bertemu hadisnya dari mana Pak ini, riwayat dari siapa, saya belum ketemu, tapi kalau Bapak-bapak baca kitab-kitab fikih ini sangat masyhur, sangat terkenal. Bapak-bapak pilih yang mana silakan. Mau subhana rabbiyal a'la boleh. 2 kali tapi Pak, 2 kali sebelum salam. Kalau lupa. Demikian, nah, bedanya lagi Pak, kalau Bapak-bapak nanti suatu saat punya rezeki umroh atau haji, Bapak-bapak tawaf, itu juga sama, sering lupa. Ini sudah 6 putaran atau 5 putaran. Lupa. Kalau seperti pilih yang mana Pak? Pilih yang angka yang terkecil. Ini kalau 5 sama 6, kan 7 putaran semua Pak. Ini 5 atau 6, pilih yang 5. Nah, gitu Pak. Ada tipsnya, pakai karet. Bapak-bapak dari rumah, kalau nanti Bapak punya rezeki umroh Pak, bawa karet dari rumah, simpen karetnya. 7 jumlah karetnya itu. 1 putaran ketemu Hajar Aswad, Bismillah, Allahu Akbar, karetnya dipindah ke sini. Nah gitu Pak, udah ketemu lagi, subhanallah, begitu ketemu Hajar Aswad ada lampu hijau, Bismillah, Allahu Akbar, pindah lagi. Yang gitu pun juga bingung. Saya pernah Pak, ini tadi karetnya ke sini atau ke sini? Ini kok jumlahnya 3, di sini 4. Tuh Pak, manusia itu Pak. Tadi ingat dulu, tadi sih kayaknya ke kiri pak kanan. Kata istri, enggak, tadi kanan ke kiri. Ini 4, ini 3, 7, gimana? Tuh Pak, lupa manusia itu seperti itu Pak. Apalagi ternyata pas di tengah putaran tawaf itu, adzan, berhenti, sholat dulu kan, sholat dulu, nanti tergen lagi. Ini 5, diingat-ingat. Wah, begitu. Sebentar, ini 5 ini sudah mulai atau baru selesai? Wah, bingung lagi. Nah, itu Pak, itu manusia itu Pak, kayak gitu Pak. Nah, itulah daya ingat manusia terbatas Pak. Kalau ingat terus malah bahaya. Bapak-bapak ke kamar mandi, menuju kehampangan, ingat teras. Pas menuju tuang, kakak emutan baik. Malah tuang teh masa terawas. Kelebihan manusia itu gampang lupa. Bapak-bapak kehampangan, menuju micen, pas tuang, hilap tadi numicen. Nah, itu berarti manusia kelebihannya begitu. Kemudian pertama tadi sujud ketika sholat, yang kedua sujud sahwi kalau lupa. Kemudian sama sekalian, yang ketiga sujud syukur. Nah ini juga kadang lupa sama sekalian. Sama sekalian, kalau bapak-bapak itu mendapatkan nikmat yang dirasa luar biasa, tidak seperti biasanya, sebaiknya saran saya Pak, mengikuti sunnah Nabi, sujud syukur contohnya.
Bapak-bapak punya putra, punya cucu. Biasanya ranking 30, 35. Sudah, muridnya jumlahnya 36, ini rankingnya 37. Suatu saat semester genap, tiba-tiba celeng ranking 1. Alhamdulillah Bapak langsung sujud. Alhamdulillah. Nah, kalau mau sempurna, Bapak wudhu dulu. Wudhu dulu seperti wudhu biasa. Allahu Akbar, langsung sujud. Yang dibaca apa? Doanya. Yang dibaca kata ulama ini Pak, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kata ulama seperti itu, Pak. Tapi kalau saya biasanya sudah baca Allah alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Gitu, Pak. Bapak misalnya nih punya anak, sudah keluarga, sudah 5 tahun kok anak saya ini belum dikasih cucu saya, sudah 5 tahun rumah tangga. Kemarin dikasih tahu di telepon anak saya sudah hamil, alhamdulillah kakak punya cucu, sujud syukur. Jangan lupa itu Pak, jangan lupa. Suatu saat, nah ini Pak, ini pengalaman saya nih Pak. Saya tuh dulu tahun 2004 sampai 2000, maaf, sebelum 2014, itu Pak, itu hampir setiap minggu itu saya naik pesawat. Suatu saat ke Malang, pesawatnya itu wah nggak karuan. Semua Allahu Akbar sudah. Ini jangan-jangan naik pesawat yang terakhir, jangan-jangan. Hampir gitu Pak. Jadi kena apa itu? Awan apa namanya? Olympus, alah apa namanya? Nah, itu Pak. Sudah tiba-tiba turun, yut gitu. Allahu Akbar, semua teriak semua. Alhamdulillah, jadi pas ternyata ada angin kencang. Turunnya itu pesawatnya itu bukan soft, itu jeduk. Wah, ini jangan-jangan bannya pecah. Sudah ngeri ya pikirannya, sudah keringet dingin keluar semua. Begitu turun, alhamdulillah selamat. Ya, begitu seperti itu, begitu turun sujud syukur. Kita diselamatkan oleh Allah dari musibah. Itu Pak. Pokoknya kalau mengalami hal-hal yang sifatnya itu luar biasa, jangan lupa membaca sujud syukur. Bapak-bapak punya putra main bola bisa ngegolkan, ajari sujud syukur. Jangan cuman apa itu tari menari, ya boleh. Tapi yang pertama diajari sujud syukur. Kata ulama juga jamaah sekalian, bacaan sujud syukur itu bacaannya sama dengan sujud yang keempat nanti, yaitu bacaan sujud tilawah. Bagaimana bacaannya? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu fi qaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sudah pada hafal, Pak? Nah, ini Bapak-bapak kalau sujud sahwi ini, sujud tilawah ini harusnya baca ini. Nah, baik, kita baca bersama-sama, Pak. Mudah-mudahan sekali hafal. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu Pak, jemaah sekalian. Kalau Bapak baca beberapa kitab fikih mengajari sujud syukur, ucapannya sama dengan sujud yang keempat nanti, yaitu sujud tilawah. Nah, yang keempat ini Pak, namanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang disebabkan karena kita membaca ayat-ayat sajdah. Yang mana ayat sajdah itu? Di Al-Quran jamaah sekalian itu ada 15, kalau tidak salah, 15 ayat sajdah. Contohnya yang tadi saya baca, sanad'u zabaniyah kala la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, itu langsung sujud harusnya itu Pak. Cuman karena itu di ayat terakhir agak susah. Nanti sujud
berdiri lagi, rukuk lagi. Ya nanti takutnya jamaah bingung. Oleh karena itu sudahlah, nanti kapan-kapan dibaca ayat sajadah tapi yang ada di tengah-tengah. Jadi Bapak ketika sujud, sajadah, berdiri lagi, teruskan ayat lagi, baru nanti selesai rukuk di biasa. Nah, itu Pak. Bapak-bapak kalau baca Quran, ketemu ayat sajadah, sama. Bapak-bapak langsung sujud. Pak, tapi itu saya nggak hafal, panjang sekali. Sudah, Bapak bacaan sujud tilawahnya itu sama seperti membaca ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la. Sudah, paling gampang itu Pak. Pak, tapi saya nggak hafal yang mana ayat sajadah itu. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak baca Al-Quran, itu ada satu ayat, nanti di gambar buletannya, gambar ayatnya itu Pak, di atasnya ada gambar masjid. Nah, itu Pak, cirinya itu. Di atasnya ada gambar masjid, gambar kotak gitu ada apa namanya? Ada kubahnya. Nah, itu Pak, itu ciri ayat sajadah. Isinya biasanya apa namanya? Perintah tentang sujud, perintah tentang menyembah Allah. Nah, itu setelah membaca gambar ayat yang ada tanda menaranya itu Pak, Bapak langsung sujud baca Subhana rabbiyal a'la. Kalau enggak hafal, kalau lebih sempurna lagi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu fi qaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, agak panjang. Pak, kita undang-undang, aturan pemerintah, apalagi Pancasila hafal, masa doa gini aja enggak hafal, tengteingen Pak. Ini nanti yang amal yang mau kita bawa mati. Nah, itu Mas sekalian, beberapa hal penting. Bapak-bapak, suatu saat nanti kalau punya rezeki haji atau umroh ke tanah suci, biasanya Pak di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, biasanya kalau sholat subuh hari Jumat, nah ingat ini Pak, biasanya imamnya itu membaca ayat sajadah. Nah itu Pak. Namun demikian, karena orang Indonesia itu jarang yang diajari sujud tilawah, bingung ketika imamnya itu di depan sana nggak kelihatan, Allahu Akbar, akhirnya jamaah Indonesia terbagi menjadi paling tidak 3 madhab. Wah itu jamaah Indonesia itu. Yang pertama, ruko. Nah Allah sudah, Allahu Akbar, ruko. Sebagian lagi jamaah Indonesia menganggap imamnya salah. Subhanallah. Wah, diingatkan imamnya salah. Wah, itu jamaah yang kurang gaul. Subhanallah, subhanallah gitu. Ini kok tiba-tiba sujud, ini kan belum rukuk. Wah, mungkin begitu pikirnya jamaah yang dari Indonesia itu. Yang ketiga sudah tahu, oh ini sujud sajadah. Nah, memang kalau di Arab sana Pak, di Masjid Madinah, di Masjidil Haram itu enggak ada pengumuman. Jadi tiba-tiba sholat langsung nanti sujud sajadah. Nah, kalau di kita dulu saya sudah pesan sama Ustadz Asep kami di sini, kalau membaca ayat sajadah nanti sujud tilawah, tolong dikabari dulu jamaah. Nanti ada sujud tilawah. Itu jamaah biar enggak bingung karena kita belum hafal mana ayatnya yang mengandung harus sunnahnya itu sujud tilawah kita belum hafal. Mudah-mudahan jamaah sekalian dengan dikultumkan pada pagi hari ini, ya nanti Bapak-Bapak ketemu dengan contohnya tadi Pak, yang Iqra tadi. Wasjud waqtaribe. Nah, Pak, kenapa kok taribe? Itu namanya qalqalah jemaah sekalian. Jadi kalau Bapak-bapak mohon maaf, bacanya qul huwallahu ahad, Allahus somad itu kurang sempurna. Harus mantul. Qul huwallahu ahad. Ada gitunya Pak. Al-haq, tanggung jawab. Nah, ada gitunya Pak. Apa huruf qalqalah itu? Kalau dulu di pesantren kan Bapak-bapak, saya bukan lapis pesantren Pak, tapi pernah pesantren Kalong aja. Qotbu jadin, kot, kof, sama to. Kof sama to, ingat-ingat ini Pak. Bujadin, ba. Nah, ba ada, jim, ja, sama dal. Ada berapa itu Pak? Kof, to, ba, jim, dal. Nah, Bapak-bapak kalau baca itu, akhir surat, jangan lupa dipantulkan. Qul huwallahu ahad, wasjud waqtaribe. Ada gitunya Pak. Itu kalau kita itu menjadi imam apalagi, ataupun jamaah, kalau bacanya itu keras, kalau sampai keliru, jamaahnya ada yang tahu, itu rasanya, aduh kurang
kurang fasih sedikit. Nah, gitu. Ada segitunya, Pak. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Ada gitunya, Pak. Itu namanya qalqalah. Nah, itu pelajaran tahsin, itu pelajaran dasar yang harus kita miliki. Demikian sama sekalian, kita ulangi lagi sebelum saya tutup. Sujud ada berapa tadi, Pak? Ada 4. 1 sujud sholat biasa, yang kedua sujud sahwi ketika lupa, jemaah sekalian. Yang ketiga sujud syukur, yang keempat sujud tilawah. Nah, terakhir jemaah sekalian sebelum ditutup, ini nanti beberapa saat lagi akan ada pilihan DKM jemaah sekalian, ketua DKM. Nah, saya hanya mengingatkan diri saya pribadi juga jemaah sekalian bahwa di dalam Islam itu termasuk yang terlarang itu untuk meminta jabatan. Karena apa? Rasulullah suatu saat bersabda, "Ya Abdurrahman ibn Samurah." Ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Samurah, sahabat Nabi yang meminta jabatan kepada Nabi Muhammad. Dinasihati, "Ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah." Janganlah engkau meminta jabatan. Fa innaka in utitaha, jikapun engkau diberikan jabatan itu, an mas'alatin, disebabkan karena engkau minta, terus kamu dikasih jabatan. Wukilta ilaiha, maka kamu akan dibebankan sendirian. Maksudnya tidak dibantu Allah. Tetapi wa in utitaha min ghairi mas'alatin, tapi kalau engkau memiliki jabatan dengan tanpa meminta, u'inta 'alaiha, engkau akan dibantu dalam memimpin itu oleh Allah. Nah, itu Pak, dari situ ulama membuat kaidah tidak boleh meminta jabatan apapun. Mau jabatan di organisasi, mau kemasyarakatan, DKM, RT, RW, kelurahan, itu seharusnya dalam Islam itu tidak boleh meminta jabatan. Namun demikian jamaah sekalian, biar kita ini fair, biar kita ini lebih terbuka wawasannya, ada juga ulama muta'asirin, nah, ulama muasirin, ulama kontemporer yang membolehkan orang itu minta jabatan. Itu boleh. Itu Pak. Jadi kampanye boleh, nggak apa-apa, minta jabatan apa-apa. Terus dalilnya apa kalau gitu? Dalilnya jamaah sekalian nanti Bapak baca nanti di Quran surah Yusuf ayat 55. Nah, Nabi Yusuf itu berkata, berkata Nabi Yusuf, ij'alni ala khazainil ardi. Jadikan aku kepada rajanya itu, jadikan aku sebagai khazainil ardi, pemegang bendahara di muka bumi, maksudnya bendahara di negara, menjadi menteri keuangan. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi Yusuf, hafidun alim. Saya itu pinter menjaga dan punya ilmu. Nah, jadi jadikan aku sebagai menteri keuangan. Itu sabda Nabi Yusuf kepada raja. Nah, dari kejadian itu, ij'ali, jadikan aku. Nah, itu berarti boleh minta jabatan. Nah, ulama kontemporer membolehkan, tetapi dengan ada syarat. Misalnya merasa khawatir nanti kalau dipegang orang lain tidak amanah. Ini calonnya ini kok orang yang terbalik ini. Nah, boleh mengajukan diri untuk menjadi calon. Itu boleh jemaah sekalian. Nah, itulah beberapa tambahan penting saya lagi jemaah sekalian. Tetapi alangkah lebih baiknya karena ini berhubungan dengan masjid, berhubungan dengan amanah, maka mudah-mudahan kalaupun nanti terpilih orang yang lebih baik dari yang saat ini, lebih amanah, lebih berilmu, lebih membawa jamaah kepada kemaslahatan dan kemanfaatan. Demikian kultum pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأشغل